Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurul Azmi dengan NIM 5503250020. Saya dari kelas 1B jurusan Administrasi Pajak. Di sini saya akan melaksanakan tugas UTS saya yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Abdul SSYMH. Tugas pertama itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan khalifah di muka bumi ini. Nah, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman bahwa Ia ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, kalau dari yang saya pahami, khalifah itu wakil atau pengurus yang dipercaya. Bayangin, Allah memberikan tugas besar kepada manusia untuk mengelola dan menjaga bumi, bukan sebagai seorang pemilik, tapi sebagai seorang yang bertanggung jawab. Ini bukan hanya sekedar status, tetapi sebagai amanah yang mulia. Kita harus memakmurkan bumi, menjaga bumi, dan hidup harmonis dengan makhluk lainnya. Saya sering mikir, ini mengingatkan kita bahwa kita punya tujuan yang besar, eh, tapi bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kebaikan bersama. Itu kenapa ayat ini begitu inspiratif karena menunjukkan betapa Allah percaya pada potensi manusia. Meski manusia sering salah langkah. Pandangan saya, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim di tengah multikulturalisme yang ada di Indonesia itu, kita cukup menghargai dan hidup damai tanpa harus maksain keyakinan orang lain gitu ya. Terus kayak kita kayak misalnya contohnya, kamu harus sama kayak gini, kamu harus kayak gini. Semua manusia itu memiliki pandangan yang berbeda ya. Nggak semua hal harus sama. Kita sebagai manusia harus menghargai keputusan orang lain gitu ya, seperti yang ada di dalil Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Eh, Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan untuk saling membenci. Nah, yang ketiga itu penjelasan fitrah dan nurani. Fitrah itu merupakan sifat asli manusia yang lebih cenderung kepada kebaikan dan keimanan kepada Allah ya. Sedangkan nurani itu suara hati yang membimbing kita untuk membedakan mana sih yang baik dan mana sih yang buruk. Salah satu contohnya itu ketika seorang merasa bersalah karena udah bohong, itu tanda nuraninya itu hidup dan fitrahnya itu mengarah pada kejujuran. Jadi konsepnya tuh saling terkait antara fitrah dan nurani. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.